Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan Saputra dari TPC NIM 2101113. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum Kirchhoff, yaitu ada di F3. Abstrak. Hukum Kirchhoff adalah hukum yang digunakan untuk mengetahui arus. Arus yang digunakan untuk mengetahui arus yang mengalir pada tiap bagian rangkaian yang rumit. Hukum Kirchhoff mempelajari hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff, serta mempelajari hukum rangkaian loop banyak pada rangkaian tertutup. Suatu cabang sama dengan jumlah arus lewat dari cabang tersebut. Terhadap dua hukum yang berlaku, diantaranya hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Pada percobaan dapat dilakukan pembuktian terhadap hukum tersebut, apakah berlaku atau tidak. Rangkaian yang digunakan dalam percobaan ada 3, yaitu rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian multiloop. Pada rangkaian seri akan didapatkan kesimpulan bahwa arus yang masuk sama dengan arus yang keluar, sesuai dengan hukum Kirchhoff 1. Pada rangkaian paralel didapatkan bahwa arus yang mengalir di mana sebagian arus mengalir ke suatu alat dan sebagian lagi mengalir alat yang lain. Kata kunci hukum Kirchhoff rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian multiloop. Latar belakang. Gustav Robert Kirchhoff adalah seorang fisikawan Jerman yang berkontribusi pada pemahaman konsep dasar teori rangkaian listrik, spektroskopi, dan emisi radiasi benda hitam yang dihasilkan oleh benda-benda yang dipanaskan. Dalam kelistrikan, sumbangan utamanya adalah dua hukum dasar rangkaian yang kita kenal sekarang dengan hukum 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kedua hukum dasar rangkaian ini sangat bermanfaat untuk menganalisis rangkaian-rangkaian yang listrik majemuk yang cukup rumit. Tujuannya, yang pertama di sini kita memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan sumber arus suara. Kedua, memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Di sini permasalahan bagaimana memahami sifat rangkaian seri dan paralel dengan arus pada rangkaian. Bagaimana memahami hubungan antara beda potensial dengan arus pada rangkaian seri dan paralel. Dasar teori. Hukum Kirchhoff mengikuti hukum kekalahan energi, kekekalan muatan. Hukum ini digunakan untuk menganalisis rangkaian listrik yang berisi kombinasi baterai, resistor, dan kapasitor. Adalah eksperimen ini kami tertarik untuk menyelidiki hukum Kirchhoff untuk rangkaian arus searah DC, di mana arus listriknya adalah konstanta dalam besaran dan arah. Kedua hukum Kirchhoff ini disebut sebagai hukum arus Kirchhoff dalam kurung KCL dan hukum tegangan Kirchhoff dalam kurung KVL. Kirchhoff's Court Law KCL. Jumlah arus yang masuk titik dalam sirkuit tertutup harus sama dengan jumlah arus yang meninggalkannya, atau jumlah aljabar dari semua arus pada titik tersebut adalah 0. Sigma I sama dengan 0. Ini merupakan hukum kekekalan muatan. Kirchhoff Voltage Law dalam kurung KVL. Jumlah aljabar dari perubahan potensial di sekitar jalur tertutup manapun dari rangkaian tertutup sama dengan 0. Sigma I ditambah sigma IR sama dengan 0. Flowchart. Yang pertama kita di sini mulai, kedua membuka link pad, ketiga mengatur variabel rangkaian, keempat pengukuran, kelima mencatat data, keenam membuat tabel dan grafik, ketujuh pembahasan, dan terakhir selesai. Nah, di sini alat yang digunakan di sini yang pertama ada pad simulasi, kedua amperemeter, ketiga baterai, keempat resistor. Nah, sini ada pengolahan data. R1-nya 1000 ohm, R2-nya itu 700 ohm, R3-nya 40, dan V1-nya itu 120 volt, dan V2-nya 40.
Nah, selanjutnya kita langsung melakukan pengukuran. Di sininya kan di sini R1 ada 1000 ohm, di sini ada R2-nya kita taruh 700 ohm, di sini R3-nya 40 ohm. Nah, kita langsung masukin voltmeternya untuk mengetahui. Kita taruh di resistornya. Nah, di sini kita mendapatkan I1-nya 0,11 dan voltage-nya itu 113,55 dan ini R1 kita sudah mendapatkan. Lanjut lagi kita ke R2-nya. Kita taruh di sebelah sini. Nah, tadi di sini V1-nya 120 ya kita taruh, sedangkan yang di sini 40. Nah, yang kedua, yang R2 ini tadi kita taruh 700 ohm dan kita sudah mendapatkan juga, kita mendapatkan 0,05 ampere dan voltage-nya kita mendapatkan min 3,55. Ini yang R2 sudah kita ketahui. Lanjut kita ke R3. Nah, ini R3-nya tadi 40 ohm. Nah, lanjut aja kita. Nah, di sini kita sudah mendapatkan 0,16 ampere. Nah, itu voltage-nya kita mendapatkan 6,45. Nanti kita langsung masukkan saja ke tabel. Nah, ini kita sudah mendapatkan hasil perhitungnya kan. Nah, tadi ini 40 ohm kita mendapatkan 0,16 ampere dan voltage-nya itu kita mendapat 6,45. Setelah tadi kita melakukan pengukuran dalam simulasi PET tadi, kita langsung masukkan aja dalam tabel. Di sini ada R1-nya tadi ada 100, sini 1000, di sini 700, di sini 40. Nah, tadi kita mendapatkan yang R1 kita mendapatkan I1-nya itu 0,11, yang R2 kita mendapatkan 0,05, yang 40 tadi R3-nya kita mendapatkan 0,16 kan. Nah, tadi ada voltnya juga kita sesuaikan aja tadi min 113,55 yang R1. Terus yang R2 tadi kita mendapatkan 33,55, yang R3 6,45. Di sini juga sama. Di sini kita lanjut hasil perhitungan untuk yang loop. Di sini R1-nya kan 1000, R2-nya 700, R3-nya 40. Kita mendapatkan tadi 0,11, I masuknya 0,048, ini 0,15 yang R3. Nah, di situ kita lihat juga tadi voltnya kan 110. Terus selanjutnya yang R2-nya 33,6, yang R3-nya itu kita mendapatkan 6. Ini tabel analisa data hasil pengukuran dan perhitungan. Nah, di sini ada perhitungan. R1-nya kan 1000, R2-nya 700, R3-nya 40, baru epsilonnya sama dengan 120, epsilon sama dengan 40. Menghitung nilai 1, hukum Kirchhoff 1. Ini sigma IM sama dengan sigma IK, yaitu sigma masuk sama dengan sigma keluar. I1 ditambah I2 sama dengan I3. Hukum Kirchhoff 2. Ini sigma epsilon ditambah sigma IR sama dengan 0. Loop 1 tadi epsilon 1 ditambah I3 R3 ditambah I1 R1 sama dengan 0. Tadi kan epsilon 1 120 ditambah I3 40 ditambah I1-nya 1000 sama dengan 0. I3 40 ditambah I1 1000 kan jadi sama dengan 120. Loop 2. Epsilon 2 dikurang I3 R3 dikurang I2 R2 sama dengan 0. 40 dikurang I3 kan 40, dikurang I2-nya 700 sama dengan 0. I3 40 dikurang I2-nya 700 sama dengan min 40. Ini I3-nya 40 ditambah I2-nya 700 sama dengan 40. Ini persamaan kedua. Ini substitusi I3 sama dengan
I3 sama dengan I2 ditambah I1 ke persamaan 1 dan 2. Persamaan 1 tadi I3-nya 40 ditambah I1 700 sama dengan 120. Ini I2-nya 40 ditambah I1 40 ditambah I1 1000 sama dengan 120. Ini I2 40 sama dengan I1, ini I2 40 ditambah I1 1040 sama dengan 120. Persamaan 2, I3-nya 40 ditambah I2 700 sama dengan 40. Baru I2-nya 40 ditambah I1 40 ditambah I2 700 sama dengan 40. Ini I2 140 ditambah I1 40 sama dengan 40. Baru kita lanjut ke eliminasi persamaan 3 dan 4. Nah, persamaan 3 ini dan 4 ini. I2 40 ditambah I1 1040 sama dengan 120 kali 74. I2-nya kan 740 ditambah I1 40 sama dengan 40 kali 4. I2 kita mendapatkan hasil 2960 ditambah I1-nya tadi kita mendapatkan hasil 76.960 sama dengan 8.880. Itu I2 ditambah I1. Baru di sini I2. I2-nya kan 2960 ditambah I1 160 sama dengan 160. I1 76.800 sama dengan 8.720. I1 sama dengan 0,11. Nah, ini substitusi I1 ke persamaan 4 tadi yang sebelumnya ya. Ini I2-nya kan 740 ditambah I1 40 sama dengan 40. I2 740 ditambah 0,11 40 sama dengan 40. I2-nya 740 ditambah 4,4 sama dengan 40. I2-nya 740 sama dengan 40 dikurang 4,4. I2-nya 740 sama dengan 36,6. Jadi I2-nya hasilnya 0,048 ampere. Jadi I3 sama dengan I2 ditambah I1. I3-nya sama dengan 0,048 ditambah I1 0,11. Jadi sama dengan I3 0,15 ampere. Nah, ini kita lanjut menghitung nilai V. V itu sama dengan I dikali R. Jadi V1 sama dengan I1 dikali R1 kan, baru I1-nya 0,11. R1-nya tadi ada 1000. Jadi 0,11 dikali 1000 sama dengan 110 volt. Yang V2, I2 dikali R2. I2-nya kan 0,048 dikali R2-nya 700 tadi. Jadi hasilnya 33,6 volt. Yang V3 dikali R3. Di sini I3-nya kan 0,15 dikali R3-nya. R3-nya tadi kita 40 kan, jadi hasilnya 6 volt. Nah, di sini ada pembahasan. Yang pertama, pada praktikum ini memahami tentang hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ada dua, yaitu hukum tegangan Kirchhoff dan hukum arus Kirchhoff. Yang kedua, berdasarkan pengukuran menggunakan 4 simulasi dan hasil perhitungan menggunakan rumus KCL dan KPL, mendapatkan hasil yang sama walaupun hasil pada perhitungan awal berbeda, namun ketika dibulatkan maka nilai yang diperoleh saat pengukuran dan perhitungan sama. Di sini ada kesimpulan, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa hukum tegangan Kirchhoff merupakan tegangan yang diberikan pada suatu rangkaian tertutup sama dengan penjumlahan tegangan jatuh. Yang kedua, hukum arus Kirchhoff menyatakan jumlah arus yang meninggalkan titik tersebut. Nah, sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.